Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Febrianti dengan NIM akhir 067. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang keterampilan berbahasa untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pembahasan yang pertama itu ada menyimak. Nah, pengertian menyimak ini adalah mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang lain. Nah, di sini itu menyimak itu ada dua macam, yaitu ada ekstensif dan intensif. Kalau ekstensif ini adalah beban yang harus dari guru. Nah, kalau ekstensif ini tuh lebih kayak bebas gitu. Nah, kalau intensif ini harus sungguh-sungguh dan tingkat konsentrasinya itu lebih tinggi atau lebih serius ketimbang yang ekstensif ini. Nah, proses menyimak ini harus dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat menirunya, orang itu dapat menirunya. Seperti itu pembahasan dari saya tentang menyimak. Selanjutnya, pembahasan materi yang kedua itu tentang berbicara. Menurut saya, pengertian berbicara itu merupakan suatu kegiatan berkomunikasi secara lisan yang berisi penyampaian pesan dari sumbernya ke tempat yang lain dengan disertai gerak, mimik, dan ekspresi. Di sini tuh maksud ekspresi ini harus sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Jadi berbicara itu bisa dilihat dari ekspresi atau suara dari si pembicaranya. Nah, tujuan dari berbicara ini agar mendapatkan informasi, meyakinkan, menghibur, dan lainnya. Di sini juga berbicara itu pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Jadi berbicara itu bisa dilakukan secara lisan ataupun dengan jarak jauh. Nah, di sini juga ada aspek berbicara. Yang pertama itu ada bahasa lisan. Yang kedua itu ada isi pembicaraan. Isi pembicaraan itu maksudnya apa yang dibicarakan, isi pembicaraan. Dan yang ketiga itu ada teknik dan penampilan. Nah, selanjutnya di sini juga ada tahapan berbicara. Yang pertama itu ada persiapan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga itu ada evaluasi. Selanjutnya pembahasan materi yang ketiga itu tentang membaca. Nah, di sini membaca itu adalah sebuah proses yang digunakan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan yang disampaikan penulis melalui media bahasa tulis. Tujuan dari membaca itu ada untuk memperoleh informasi, ide, menyimpulkan bacaan, dan mengetahui bagian dari cerita tersebut. Di sini juga ada komponen membaca. Yang pertama itu ada aksara, yang kedua ada korelasi, yang ketiga itu hubungan antara A dan B. Nah, aspek membaca ini juga ada dua. Yang pertama itu bersifat mekanis, yang kedua itu bersifat pemahaman. Tahapan membaca itu juga yang pertama itu ada magic, yang kedua itu ada lepas landas, yang ketiga itu ada konsep diri anak, dan yang keempat itu ada independen. Nah, di sini juga membaca ada dua, membaca nyaring dan dalam hati. Membaca nyaring itu kegiatan membaca yang disuarakan dengan keras di depan umum yang menjadi alat guru untuk beraktivitas membaca. Nah, kalau membaca dalam hati ini membaca yang tidak bersuara tanpa gerakan bibir
tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam ataupun dari dalam hati. Nah, di sini juga ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif ini adalah memahami isi yang penting-penting dengan cepat memahami isi penting dengan cepat kalau ekstensif. Nah, kalau intensif ini membaca dengan seksama, telaah dan terperinci dari suatu bacaan sehingga menimbulkan pemahaman yang tinggi. Jadi kalau membaca intensif ini lebih pelan-pelan. Selanjutnya di sini pembahasan materi keempat itu tentang menulis. Nah, di sini menulis itu adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan. Nah, di sini menulis juga berarti menuangkan isi hati penulis ke dalam bentuk tulisan. Jadi menulis itu ungkapan isi dari si penulis tersebut sehingga masuk nih ke hati penulis agar bisa diketahui oleh banyak orang melalui tulisan yang dituliskan oleh si penulis tersebut. Di sini juga ada fungsi dari menulis. Fungsi utama dari tulisan itu adalah sebagai alat komunikasi secara tidak langsung. Dengan menulis juga akan memudahkan kita merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tangkap atau persepsi kita dalam memecahkan suatu masalah-masalah. Di sini juga ada tujuan dari membaca. Tujuannya itu yang jelas akan membimbing seseorang nih dalam usahanya membuat sebuah tulisan yang baik. Menulis juga untuk sekedar menyelesaikan tugas-tugas atau memenuhi kewajiban. Di sini ragam tulisan itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada deskripsi, yang kedua ada narasi, yang ketiga ada eksposisi, yang keempat itu ada argumentasi, dan yang kelima itu ada persuasi. Tulisan di sini juga ada tulisan bernada akrab. Tulisan bernada akrab ini catatan atau laporan pribadi yang dialami pada masa lalu. Di sini ciri tulisan akrab itu ada 3, seperti diari, jurnal ataupun puisi. Di sini juga ada tulisan bernada penerangan. Nah, nada tulisan yang seperti ini tuh bersifat informatif. Bernada itu memberikan penerangan kepada orang lain tentang tulisan yang dibuat. Nah, tulisan bernada ada juga nih tulisan bernada mendebat. Tulisan bernada mendebat itu adalah tulisan yang meyakinkan bahwa tulisan itu amat sangatlah penting. Nah, di sini juga ada tulisan bernada kritik. Nah, di sini itu analisis atau untuk tulisan bernada kritik ini untuk analisis, untuk menilai tulisan orang. Baik, cukup sekian pemahaman materi yang bisa saya simpulkan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.